Lalu lintas penumpang di Bandara Internasional Ben Gurion Tel Aviv turun 43% sejak 2024. Penurunan ini terjadi karena banyak maskapai yang mengurangi atau menarik penerbangan ke Israel akibat Perang Gaza. Dikutip dari Al Mayadin, Bandara Ben Gurion melayani 10,85 juta penumpang internasional dari Januari hingga September 2024. Sementara pada periode yang sama di tahun 2023, jumlah penumpang mencapai 19,01 juta. Sejak pecahnya perang di Gaza, sejumlah maskapai penerbangan sering menangguhkan penerbangan ke Israel dalam waktu singkat. Misalnya, Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa telah menyarankan pesawat komersil untuk menghindari wilayah udara Palestina dan Lebanon. Hal ini menyebabkan sejumlah maskapai menghentikan penerbangan ke kedua negara tersebut. Sementara itu, maskapai penerbangan yang beroperasi di Palestina dan Lebanon kini diharuskan mengambil rute yang lebih jauh, seperti memanfaatkan wilayah udara Mesir dan Arab Saudi guna menghindari potensi titik konflik. Akhir bulan lalu, media Israel melaporkan bahwa operasi di Bandara Ben Gurion dihentikan menyusul serangan rudal ke arah Israel Tengah. Serangan itu diluncurkan oleh militan Houthi dengan target Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ketakutan dunia akan terjadinya perang nuklir semakin meningkat setelah Iran menyerang Israel awal bulan ini. Sejumlah petinggi Israel tidak menampik kemungkinan akan menargetkan fasilitas nuklir Iran sebagai pembalasan. Isu tersebut mengundang komentar pengamat militer dan analis politik dari berbagai dunia, termasuk Evgeny Mikhailov, seorang pengamat militer dari Rusia. Berbicara kepada Sputnik pada Selasa 8 Oktober, Mikhailov mengatakan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir akan mendorong Timur Tengah ke dalam perang skala besar. Pihak yang justru dirugikan atas hal ini adalah Israel sendiri dan negara sekutunya. Sementara Iran justru akan semakin mempercepat pembangunan perangkat nuklir untuk dijadikan senjata. Sebab negara itu akan beranggapan bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk menjamin keamanan negara. Dampak lain yang mungkin terjadi jika Israel menyerang fasilitas nuklir Iran adalah kesehatan masyarakat. Hal ini karena bahan nuklir yang disimpan mengandung zat radioaktif. Jika mengalami radiasi, maka dapat merusak sel-sel makhluk hidup hingga memicu kanker pada manusia. Yasama yılının bu ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük bir... Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan lantang menyebut Israel sebagai organisasi teroris. Sebutan itu disematkan karena Zionis terus melakukan kejahatan di Gaza dan Lebanon. Dalam pidatonya pada Rabu 9 Oktober, Erdogan menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengalami delusi. Menurutnya, setiap tindakan yang diambil Netanyahu sangat berbahaya. Erdogan lantas mengkritik negara-negara Barat yang membela gencatan senjata namun masih terus mempersenjatai Israel. Ia menyebut sejarah tidak akan pernah memaafkan mereka atas tewasnya puluhan ribu warga sipil Palestina. Dalam pidatonya, Erdogan juga menyerukan peningkatan dialog regional guna meredakan konflik. Turki sangat yakin perdamaian masih bisa terwujud jika pihak-pihak terkait semakin sering berdialog. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.